Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci. Bersama saya, Ulfa Rohana, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Babakan. Bersama saya Nur Malasari, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Losari. Bersama saya Mulyana, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Pabedilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mulyana, mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ya, waalaikumsalam. Baik Bu, silahkan Bu. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek coaching dan Bapak sebagai observer dalam kegiatan kali ini. Oh iya, hampir saya lupa ya Bu. Ibu Nurmala akan melaksanakan praktek coaching dengan coachi Ibu Ulfa. Ya. Dengan menggunakan alutsista kan seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Dalam kegiatan ini nanti akan saya menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya? Ya, itu supaya saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan praktek coaching ini ya Pak ya? Iya. Jadi dalam rubrik penilaian nanti kita akan memakai 4 kriteria Ibu ya. Di antaranya yang pertama kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Iya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan praktik coaching ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Iya, baik. Enggak, Pak. Yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang akan Ibu kembangkan? Yang pertama. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya bisa mendorong coach saya menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Baik. Yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh, Pak. Baik. Lalu yang ketiga yaitu indikator ya Bu ya, indikator ketercapaian. Ya. Dalam praktek coaching kali ini seperti apa ya Bu kira-kira ya Bu? Indikator yang ketercapaian dalam praktik coaching kali ini itu adalah fokus dalam memecahkan masalah dan juga saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Begitu. Nah, baik Ibu, semuanya sudah saya catat. Jadi untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang diharapkan dalam kompetensi coaching, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coaching itu? Ya, kebetulan hari ini Pak, saya akan melaksanakan praktek coaching dengan coach saya dan kegiatan coaching ini dapat Bapak saksikan langsung untuk mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi. Apakah sudah berkembang atau belum? Begitu. Baik Bu, nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu dan menyampaikan pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan. Ya. Terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Ada Ibu Ulfa. Iya. Ya, Pak Mul perkenalkan ini Bu Ulfa. Ini adalah rekan saya yang akan berperan sebagai coach. Ya, salam kenal juga. Silakan Ibu berdua langsung melaksanakan kegiatan coachingnya Bu ya. Iya, baik Pak. Saya akan mendengarkan mengobservasinya. Iya, baik. Baik Bu Ulfa, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Jadi kira-kira apa yang mau diceritakan oleh Ibu Ulfa? Iya Bu, saya tuh mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa tuh banyak murid-murid di kelas saya tuh
kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi hari ini apa yang diharapkan oleh Bu Ulfa, hasil dari obrolan kali ini itu apa yang diharapkan? Oke, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh gitu. Ya, menurut Bu Ulfa nih, apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Ya, kalau saya ingat kembali sih ya, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua itu, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya, Bu, untuk berpendapat atau aktif berbicara di dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu. Oke, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid-murid Bu Ulfa itu merasa asyik dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas? Menurut saya sih mungkin anak-anak pengen menginginkan pembelajaran yang mengasyikkan ya, Bu ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran di kelas? Ya, menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan ya, Bu. Nah, saya sependapat dengan Bu Ulfa. Kemudian menurut Bu Ulfa nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran? Ya, menurut saya itu pembelajaran harus fokus pada murid. Murid juga diminta aktif untuk pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games ya, Bu ya, supaya pembelajaran itu lebih menarik, Bu. Oke. Mengenai tugas nih Bu Ulfa, ya tugas yang diberikan kepada murid-murid itu apa sih penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan sih karena tugasnya terlalu banyak mungkin, Bu ya, dan banyak berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, sumber belajar yang Ibu gunakan itu apa? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sekolah aja, Bu. Adakah sumber belajar lain selain itu? Saya pikir sih banyak ya, Bu ya. Sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren di anak-anak tuh, Bu, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Nah, betul sekali Bu Ulfa ya. Saya yakin kalau misalnya Bu Ulfa menggunakan sumber belajar yang bervariatif itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Ya. Jadi sekarang nih, apa rencana Bu Ulfa untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan ya, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua juga saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian untuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-muridnya. Mungkin istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya, sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tapi mereka itu memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, kemudian pantun ataupun laporan digital. Oke, apa komitmen Ibu Ulfa untuk rencana yang akan dilakukan tersebut? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya pun akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Ya, bagus sekali apa yang Bu Ulfa ungkapkan tadi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Ulfa. Lalu kira-kira kapan Bu Ulfa ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas? Secepatnya, Bu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, Bu, pada hari Senin. Oh ya, berarti kalau begitu kita ketemu lagi hari Selasa ya untuk berdiskusi kembali terkait hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut.
Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu waktunya untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih Ya, kepada Pak sama-sama. Mulyana yang telah berkenan mengamati kegiatan praktik coaching ini ya Pak ya. Sama-sama. Iya. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Bu ya. Iya. Enggak, terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Enggak. Iya. Baiklah Bu Nurmala, tadi Ibu sudah melaksanakan praktik coaching dengan coach Ibu Ulfa. Terus bagaimana hasilnya kira-kira? Alhamdulillah hasilnya bagus Pak Mul ya. Bu Ulfa sudah menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Kalau begitu langsung saja kita akan membahas hasil observasi dari kegiatan praktik coaching tadi yang Iya. sudah Ibu lakukan. Baik. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan Ibu sebelumnya, Bu? Jadi tadi kan saya sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian juga tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah, dan saya juga sudah mendengarkan secara aktif apa saja yang disampaikan oleh coach saya, begitu Pak. Baik Ibu. Tadi juga saya sudah melihat bahwasannya Ibu juga sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan sekaligus Ibu pun sudah memberikan banyak pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Kemudian izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya secara keseluruhan terkait praktik coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini. Baik, yang pertama tentang tujuan menyampaikan coaching. Kalau menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan. Kemudian banyak sumber belajar, dan tugas harus sesuai dengan bakat dan minat siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, coach telah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, coach telah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Nah, jadi kesimpulannya dalam praktik coaching yang sudah Ibu laksanakan, saya nilai sangat baik karena sudah sesuai dengan alur tirta, serta sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses aktif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Terima kasih banyak ya Pak atas penilaian praktek coaching yang sudah Bapak lakukan pada saya. Sama-sama Bu. Setelah ini kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lagi? Jadi untuk selanjutnya rencana saya itu ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya, sehingga coach saya nanti akan terdorong untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Baik, selanjutnya kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, untuk mengembangkan kompetensi ini saya akan merefleksikan diri saya terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada dalam diri saya, dan saya juga akan memperbaikinya, serta saya akan mencari berbagai macam referensi bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik. Baik, kira-kira kapan Ibu akan mencari referensi tersebut, Bu? Akan saya laksanakan sesegera mungkin, Pak. Baik, semoga diberikan kemudahan ya Bu ya, dan juga kelancaran. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan praktik coaching lagi, Bu?
Insya Allah nanti kalau ada rekan saya lagi yang membutuhkan saya sebagai coaching, Pak. Jadi kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi untuk mengamati kegiatan praktik coaching ini, Bu? Insya Allah 1 atau 2 minggu lagi. Baik, Bu, insya Allah saya siap untuk meluangkan waktu untuk mengamati progres Ibu dalam kegiatan praktik coaching yang akan datang. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama sudah Ibu, meluangkan mudah-mudahan waktu. Ya. bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Amin.